إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المتقين rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada persis di hari yang pertama bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita berada pada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama hari-hari ini. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar di waktu Idul Adha, wa layalin ashr, dan demi malam-malam yang 10 di bulan Dzulhijjah. Inilah pendapat yang benar dari mayoritas ahli tafsir, dan inilah pendapat yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah 10 hari yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 hari yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari lainnya. Ketika seorang hamba Allah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala min hadhihi ayyamul 'ashr." فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma min ayyamin al-amalu salih. Tidak ada hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla mencintai amal saleh. Tidak ada hari-hari yang Allah Azza wa Jalla mencintai amal saleh, yakni pada hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya apakah keutamaan hari itu mampu mengalahkan jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, falam yarji min dzalika bi syai'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang yang berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Hari-hari ini kemuliaannya tidak mampu ditandingi,
kecuali oleh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan bahwa sesungguhnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang terbaik di dunia, mutlak tanpa pengecualian. Oleh karenanya ketika Allah Azza wa Jalla mencintai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Allah Azza wa Jalla mencintainya, maka tentu saja siapa yang beramal di dalamnya, melakukan amal saleh di dalamnya, fihinna, sebagaimana Allah sampaikan, maka ia akan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amal saleh di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari yang pertama ini, karena Allah Azza wa Jalla sangat mencintai hari-hari ini. Bahkan setiap amal soleh yang kita lakukan, Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahalanya, kebaikannya jauh melebihi kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Ini hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya apa saja amal soleh yang disyariatkan bagi kita ketika kita berada di 10 Dzulhijjah ini, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, amal yang bisa kita lakukan, yang disyariatkan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amal yang utama, tentu saja menunaikan umrah dan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah merupakan amal yang disyariatkan. Oleh karenanya hari ini kita saksikan betapa banyak kaum muslimin hari ini yang sedang menunaikan ibadah haji. Sebagian sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah, dan sebagian atau sedikit lainnya masih menunggu, masih dalam proses pemberangkatan untuk sampai ke Baitul Haram, ke Baitullah Haram. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah haji ini adalah merupakan salah satu ibadah utama yang dapat kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Adapun pahalanya, keistimewaannya tentu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima hajinya. Allah jadikan hajinya sebagai haji yang mabrur, sa'inya disyukuri, dosanya diampuni, dan menjadi perniagaan yang tidak pernah mengenal kata rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita kelak untuk menunaikan ibadah tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang utama yang dapat kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah menunaikan ibadah haji. Dan pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah balas mereka dengan balasan syurga, bahkan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Dalam satu hadis sahih dikatakan, al-hajju fi hadzal bait, barang siapa yang menunaikan ibadah haji di rumah Allah yang mulia ini, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang berbau pornografi, tidak melakukan kemaksiatan, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, Allah akan kembalikan dia, Allah akan ampuni dosanya, dan Allah akan jadikan dia seperti saat pertama kali dia dilahirkan dari perut ibunya. Artinya dia kembali kepada fitrah, dia kembali kepada kesuciannya. Dan tentu saja keistimewaan ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dan tahun-tahun sebelumnya menunaikan ibadah haji, tentu saja mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjat wal ummar wafdullah azza wa jalla. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunaikan ibadah haji, yang menunaikan ibadah umrah, mereka semua adalah wafdullah azza wa jalla. Mereka semuanya adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada duyufur rahman, tamu daripada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun amal yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, selain dari ibadah haji, adalah tentu saja puasa sunnah. Ingat, puasa sunnah itu disyariatkan, disunnahkan
bukan hanya dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Tidak, bukan itu ya. Akan tetapi puasa sunnah, puasa yang disyariatkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dimulai sebetulnya dari tanggal 1 Dzulhijjah, dari hari ini. Karena itulah dulu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawman, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura di 10 tanggal 10 bulan Muharram, wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari, ingat 9 hari di bulan Dzulhijjah, artinya hari pertama sampai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Sebab apa? Inilah hari di mana amal saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari di mana amal saleh diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang hari-hari yang lain. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Saya kira jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini secara tuntas. Apa kata Syekhul Islam? Tidak ada 10 hari yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terbaik di dunia ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu mutlak. Adapun 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kemuliaannya ada pada malam-malamnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpuasa sunnah di 9 hari ini. Bagaimana dengan kita yang tidak bisa melakukannya? Ambillah sebagiannya. Kalau tidak bisa 9 harinya, sebagiannya. Terserah. Antum memulai dari tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, tanggal 4-nya. Pokoknya 9 hari itu. Dari tanggal 1 sampai Arafah. 9. Dan kalau juga kita tidak bisa melakukannya di hari-hari lainnya, setidaknya di tanggal 9 Dzulhijjah yang biasa kita sebut sebagai saum Arafah ya. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Dan barang siapa yang melaksanakan saum di tanggal 9 Dzulhijjah itu, Masya Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanati al-madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah di hari Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, al-madiyah wal baqiyah, 1 tahun berikutnya. Jadi antum bisa bayangkan, kalau kita puasa sunnah di tanggal 9-nya saja, walaupun disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 9-nya saja kita misalnya lakukan puasa 9 Dzulhijjah itu, Masya Allah, pahalanya apa? Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa kita sebanyak apa? 730 hari. Jadi kalau 1 tahun itu rata-rata 365 kali 2, 730 hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, berpuasalah sunnah di 10 hari yang pertama ini di bulan Dzulhijjah semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakannya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, apa amalan yang disyariatkan bagi kita di di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah tentu saja udhiyah, berkurban, menyembelih kurban, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkorbanlah. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW, bagaimana belum menyembelih domba. Jadi memang afdalnya kita prioritaskan domba, kambing, sapi dan seterusnya, unta, menyembelih ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sunnahnya, afdalnya yang menyembelih itu adalah yang berkurban. Seringkali kita menitipkan penyembelihannya kepada orang lain. Kalau itu jauh, kalau itu dekat, ahsan, afdalnya yang menyembelih adalah kita sendiri. Adapun urusan yang lain, ya memotong-motong dan lain sebagainya, itu dibantu oleh jamaah. Tapi ahsannya, aqrabu li sunnah, yang paling dekat dengan sunnah, bahkan muwafaq li sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kitalah yang berkurban dan kitalah yang menyembelih kurban tersebut.
dengan mengucapkan basmalah dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian, beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.